Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan untuk pelajaran PPKN kelas 7, kita akan bahas di bab 3, Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah bahas tentang wilayah negara Indonesia. Jadi untuk hari ini kita lanjut di B, Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia merupakan negara yang luas, mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki banyak daerah. Ibarat rumah Indonesia seperti rumah yang sangat besar dan memiliki banyak ruang. Menurut kalian, apakah sebaiknya masing-masing ruangan itu diatur sendiri-sendiri terpisah atau lebih baik diatur dengan atur yang sama yang berlaku bagi semua? Karena begitu banyak daerah yang dipunyai oleh Indonesia, maka pada tahun 1945, para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan masalah tersebut. Apakah sebaiknya setiap daerah dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing yang bersatu di dalam satu negara, ataukah semua daerah dikelola dengan cara pengelolaan yang sama yang diatur oleh pemerintah pusat? Kalau setiap daerah akan dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka negara seperti itu disebut dengan negara serikat atau negara federal. Contohnya adalah Malaysia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, kalau semua daerah diatur dengan aturan yang sama yang ditetapkan pemerintah pusat, maka negara seperti itu merupakan negara kesatuan, seperti Negara Republik Indonesia saat ini. Mulai di pertama, ciri-ciri negara kesatuan. Jadi ciri-ciri negara kesatuan, yang pertama itu A, satu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan. B, satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. C, satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. D, satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Seluruh pemerintahan Indonesia dikoordinasikan oleh pemerintah yang terpusat, yaitu beribu kota di Jakarta. Tidak boleh ada pemerintah lain di Indonesia selain satu pemerintah yang sah. Undang-undang dasar atau konstitusi yang berlaku juga satu. Seluruh undang-undang serta peraturan-peraturan mengacu pada undang-undang dasar yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepala negara dan kepala pemerintahan juga satu untuk seluruh bangsa. Di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah pribadi yang sama, yaitu Presiden Republik Indonesia. Ini adalah gambar ya, Presiden Republik Indonesia dari presiden yang pertama sampai sekarang, dan yang ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama sampai dengan sekarang. Badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat di tingkat pusat juga satu yang berlaku untuk seluruh negara. Badan perwakilan tersebut berupa satu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, satu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, satu Dewan Perwakilan Daerah DPD. Ciri-ciri itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan.
Yang kedua, pembahasan negara kesatuan. Dalam memutuskan bentuk negara Indonesia, para anggota BPUPK melakukan diskusi panjang. Nah, dalam sidang BPUPK, Supomo menyebutkan adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Selain itu, menurutnya antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Maka Supomo mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral atau negara kesatuan. Hampir semua setuju pendapat tersebut kecuali beberapa orang termasuk Muhammad Hatta yang berpendapat sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Negara federal disebut juga sebagai negara serikat. Dalam negara federal, setiap daerah menjadi negara bagian yang memiliki pemerintahan dan diatur dengan undang-undang sendiri. Semuanya bersatu dalam satu negara. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat Supomo agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Menurut Yamin, bentuk negara kesatuan juga merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Selain itu, bentuk negara serikat juga akan melemahkan negara Indonesia. Nah, ini adalah gambar infografis pembahasan bentuk negara. Di negara kesatuan versus negara serikat ya. Ini ya Supomo, baru Muhammad Yamin dan Soekarno, mereka mengusulkan tentang konsep negara kesatuan atau integral, yaitu sesuai tata negara asli Indonesia, sesuai prinsip kekeluargaan, sesuai spirit Sumpah Pemuda, juga agar negara kuat. Nah, ini konsep negara federal oleh Muhammad Hatta. Ya, dia mengusulkan konsep negara serikat atau federal, di mana dalam pola pemikirannya suku dan budaya daerah beragam, ada daerah lebih bebas mengatur diri sendiri dan sudah banyak contoh yang baik. Nah, para pemimpin yang berbeda pendapat ini ya itu memberikan teladan bagaimana berdiskusi terbaik untuk mengatasi perbedaan. 3. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilakukan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Maka Indonesia sejak itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara itu sempat berubah. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Negara Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Daerah-daerah di Indonesia menjadi negara-negara bagian. Pada tanggal 17 Agustus 1950,
pemerintah menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Daerah-daerah menjadi negara bagian, berganti lagi menjadi provinsi-provinsi. Kemudian amandemen keempat pada tahun 2002 di pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini telah selesai dan kiranya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.